Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna bitta'ah wa naha 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha husnar rafiq wa amanat tariq wal farjah min kulli shiddatin wa dhiq bi hurmatin nabiy wasiddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang saya muliakan takmir Masjid Bagus Salam di Geriah Bayangkara, yang saya muliakan Bapak Ibu jemaah sholat subuh, mudah-mudahan yang sholat di masjid ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini di bulan yang mulia, di saat yang penuh dengan keutamaannya, kita bisa masih melaksanakan ibadah jemaah subuh. Sekali lagi jemaah, ya Allah, berikanlah yang hadir ini, jikalau ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Jikalau ada yang punya kesulitan, berikanlah solusinya ya Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. Para Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai satu pengantar, memang layak benar kita ini semakin usia bertambah, memang semakin harus kuat untuk ibadah. Lebih-lebih jemaah sekalian, kalau bicara umur, bicara usia, yang senantiasa harus kita jadikan satu garis merah yang luar biasa. Artinya bukan garis bahaya, tapi garis yang sudah waktunya kita ini ibadah yang sangat kuat di hadapan Allah ketika orang itu usia 40 tahun. Maka tidak ada umur yang dicantumkan oleh Allah selain usia 40 tahun jemaah. Wa balagha arba'ina sanah. Di Al-Quran surat Al-A'qaf ayat 15 sampai 16, kalau Bapak Ibu kaji, Masya Allah, berarti usia emas orang itu adalah ketika orang usia 40 tahun ke atas. Layak kalau saat ini yang hadir hampir 80% usia 40 tahun ke atas. Anak-anak kita saat ini sudah tidur karena sholatnya di rumah, kan gitu jemaah sekalian. Jadi kebanyakan anak-anak habis sahur, sholat subuh di rumahnya masing-masing, langsung drosor karepe dhewe, kan gitu jemaah. Alhamdulillah Bapak Ibunya datang ke sini, dan inilah sebuah harapan yang saya jadikan manfaat dalam tempo waktu 20 menit ke depan. Semoga apa yang kita lakukan ini diberi makna ibadah fid dunya wal akhirah. Kenapa demikian usia 40 tahun jemaah? Karena semua ini berangkatnya usia 40 tahun. Rasulullah saja jemaah sekalian, Mi'raj diangkat oleh Allah melaksanakan rihlatul muqaddasah, usianya 40 tahun Pak. Mi'raj bertemu dengan Allah langsung, usia beliau 40 tahun Bu. Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah usianya 53 tahun Pak. Maka sangat hebat kalau Allah nyatakan
wa balagha arba'ina sana, ketika engkau itu usia 40 tahun ke atas, apa sih yang kita lakukan? Perbuatan apa yang harus kita kerjakan? Inilah kurikulum yang dipaparkan Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah panjang umur yang barokah. Mumpung kita sampai-sampai orang barat bicara usia 40 tahun, jemaah sekalian, life begin at 40. Kehidupan yang hakiki, awal orang merasakan kehidupan yang sejati berangkatnya usia 40 tahun. Ayo jamaah tafakkur dulu kepada Allah. Jenengan sama saya kalau mau diamati dalam-dalam, usia 40 tahun itu usia beranjak kepada kenikmatan yang akan datang jemaah. Namun manakala orang udah usia 40 tahun, yang pertama kata Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang pertama dia adalah segala kehidupannya ini auzi'ni, minta petunjuk kepada Allah. Maknanya jemaah sekalian, kehidupannya udah 80% tuh linknya Allah, bukan di akal lagi jemaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah bukan hanya diakalkan, tapi kekuatan rohani yang kita kedepankan. Satu contoh sebelum kita bicara sholat jemaah yang punya keajaiban yang nanti akan saya sampaikan di tengah-tengah saya ngaji ini jemaah. Fatimah Zahra, putrinya baginda Nabi Muhammad SAW, saat itu pernah menangis di hadapan ayahandanya baginda Nabi. Apa kata Rasul? Kenapa engkau menangis Fatimah? Abi, aku rasanya capek Abi. Kenapa engkau capek? Ya inilah Nabi, aku makan ketika dulu bujang belum kayak gini. Saat rumah tangga aku makan harus giling gandum dulu. Pagi giling gandum, sore giling gandum, belum yang lainnya. Nabi sempat tersenyum, kamu capek rumah tangga? Rasulullah kalau diandai kata dibahasakan orang Sukodono sini, mungkin kamu minta pembantu nak. Nabi Muhammad andai kata minta pembantu, 1, 2, 3 sahabat tidak ada yang menolak, mungkin acung tangan semua bu. Tapi Rasulullah tidak begitu, kepingin menunjukkan kehebatan Allah, kehebatan ruhania, agar mereka percaya benar yang namanya kehidupan ini nggak bisa diakalkan, yang ada kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, Fatimah, kamu biar nggak capek-capek. Fatimah capek terus. Iya Rasul, kalau mau tidur ambil wudhu. Nah, kalau mau tidur ambil wudhu. Setelah itu sambil berbaring baca doa ini nah. Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Yang kedua baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Lantas baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Pas 100. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang capek-capek, pernah baca ini Bu? Insya Allah belum ya Bu ya. Akhirnya lek capek pasti pegel, ngamuk ya Bu ya. Yang diamuki semuanya. Para bapak kalau udah capek juga ngamuk. Ini Pak obatnya, gak usah pakai extra jos kan itu ya Pak. Gak usah pakai pil-pil yang menjadikan tubuh kita ini
terkontaminasi oleh bahan-bahan begitu. Baca, silahkan dilakukan, monggo dikerjakan. Kalau nggak percaya, telepon saya, nanti tak sampai ke Ustaz Soleh ini juga sekalian. Cuman apa? Wudhu, air wudhu. Sebelum tidur pakai wudhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu contoh Pak, nggak bisa diakalkan. Yang kedua, sebelum kita bicara salat jemaah, minum air jemaah. Sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in ahli hadis, namanya Syekh Abdurrahman Al-Mustadrak. Dia ahli hadis. Beliau kalau ngaji kayak gini ini punya penyakit, Bapak Ibu, gatal. Punya penyakit gatal. Tiap ngaji pasti garuk-garuk. Tiap majelisan pasti dia itu merasa enggak nyaman. Saking namanya dia punya sakit gatal, insya Allah sama dengan kita, minta doa. Para santri, Bapak Ibu, tolong saya didoakan. Apa sih obatnya? Dokter udah saya datangi, ya belum berhasil. Tabib saya datangi, ya belum ada perkembangan. Tolong didoakan saya. Obatnya apa sakit gatal saya? Di antara jemaah yang ada di tengah-tengah majelisan, kita ini kan nggak tahu jemaah ahli ibadah atau tidak. Satu saat ada seorang ibu yang wanita yang ahli doa, azizah, abidah. Orang ini sepuh banget jemaah sekalian, tapi ahli ibadah. Di tengah-tengah salat malamnya dia bermunajat kepada Allah untuk minta kesembuhan daripada gurunya Syekh Abdurrahman. Saat beliau tidur, bermimpi beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai mbah, sampaikan ke guru kamu, suruh sedekah air. Nanti sembuh itu sakitnya, sedekah air. Saatnya ngaji, ini ibunda yang sudah sepuh datang ke gurunya, Pak Kiai, semalam kuloh ini sholat malam, terus saya agaknya mimpi panjenengan, saya didatangi baginda Rasul untuk sedekah air panjenengan, insya Allah sehat. Bapak Ibu, ini kan kayaknya remeh ya Pak ya, kan gak ada hubungannya kenapa kok air. Ternyata ngapunten yang banyak, manakala saya waktu kecil dulu, karena saya asli Surabaya, tiap rumah-rumah yang gede-gede jemaah sekalian, itu kebanyakan dulu waktu saya kecil, Masya Allah, depan rumahnya pasti ada kendi kecil untuk air minum. Ada ya Pak ya? Yang punya Pak rata-rata ngapunten orang-orang yang tanda kutip yang gak muslim. Dia tiap hari saya lihat ada kendinya, kalau habis diisi lagi. Masya Allah Pak. Jadi 20-40 tahun yang lalu kalau saya rasakan, ya Allah, dia gak muslim tapi mengamalkan perintahnya Rasulullah. Dia gak ngerti Nabi Muhammad secara keimanan, tapi dia melakukan perbuatan sedekah air jemaah. Dan saat ini udah gak asing, di masjid-masjid banyak air minum ya Bu. Maka tolong para bapak ibu, kalau sedekah air, panjenengan itu berikan niat di rumah, khususnya panjenengan niat untuk tolak balak sakit. Semoga demikian barokah fid dunya wal akhirah. Sama juga Pak dengan sholat jamaah. Kelihatan sholat jamaah ya cuma gini tok Pak, tapi keutamaannya, kehebatannya yang para jemaah sekalian perlu ikuti, sungguh luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kadang-kadang Pak, mohon maaf, sempat meri saya dengan orang-orang yang non muslim.
Saya lewat di Ampel karena mau ke Makom Ampel. Sebelah kiri itu kan ada kelenteng, ada ya Pak ya. Saya amati, saya duduk bener. Jam 8 datang mobil masuk kelenteng, keluar. Jam 10 masuk kelenteng, keluar. Kalau saya tanya, Bapak apa keperluannya? Dia pasti jawabnya berdoa. Dia jawabannya berdoa. Kenapa Pak? Kok nggak di rumah saja? Apa kata dia? Lebih mantap bener kalau di sini. Maka saudara yang saya muliakan, hal inilah menjadi terpacu kita. Kalau masjid, Masya Allah, masjid kayak Babu Salam ini, yakin saya, hakul yakin saya, ini tempat yang barokah fid dunya wal akhirah. Kenapa demikian? Satu, masjid tempatnya malaikat, Pak. Tempatnya malaikat. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang yang sholat jamaah, mulai dia berangkat di rumah sampai saat ini, jenengan tadi berangkat di rumah sampai ke tempat ini, dan hari ini, waktu ini, detik ini, tidak satu pun malaikat meninggalkan kita, pasti dan pastinya diberikan manfaat fid dunya wal akhirah. Masya Allah Pak. Apa yang dibicarakan malaikat waktu jenengan datang. Begitu panjenengan kalau sholat jamaah supaya jos jamaah. Satu, kata Rasulullah, riwayatnya kalau wudhu di rumah Pak. Wudhu di rumah. Di masjid kalau ada kata emergensi saja, wudhunya di rumah. Ibu-ibu insya Allah pasti, kalau ibu-ibu ini rata-rata sholat jemaah itu wudhunya di rumah. Kalau bapak juga wudhunya di rumah, sampai di masjid batal kan wudhu sekalian. Akhirnya wudhu lagi di masjid. Kenapa demikian wudhu di rumah? Begitu jenengan wudhu di rumah, langkah kaki jenengan itu malaikat mendoakan. Apa doanya? Kaki kanan rahmat, kaki kiri ampunan. Kaki kanan rahmat, kaki kiri ampunan. Langkah jenengan kanan rahmat, kiri ampunan. Kanan rahmat, kiri ampunan. Kanan rahmat, kiri ampunan. Makanya kalau sholat jemaah itu paling apik jalan kaki la iso sing adoh. Kalau rumahnya blok sini, ngawalinya itu di Pondok Jati, paham sekali. Sampai di sini udah kancingan ini masjid jemaah. Maknanya jenengan kalau bicara rahmat dan ampunan, rahmat dan ampunan, berangkat masjid ke sini ibunda, ayahanda saya, satu nggak ada yang diomongkan kecuali berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkat ke masjid ngerasan. Nanti mbak cuma apa terawih. Saya terawih di sopo imami. Ikut lulu alamat temen suwi. Jadi kalau berangkat terawih Pak, berangkat sholat maghrib, sholat subuh, nggak ada lagi ucapan kecuali rahmat dan ampunan. Jadi didoakan oleh Allah, jangan ngomong yang lainnya, rahmat dan ampunan. Kalau anda kata goncengan sama ibunya, istrinya, berdoa. Mudah-mudahan Pak, anak kita yang tes BNS lulus, amin. Mudah-mudahan yang nomor 2 blek, mudah-mudahan sadar. Semoga yang nomor 3 gitu nyekel HP tok kan. Mudah-mudahan bu HP ini rusak kayak opo jamu sekalian. Lah mosok gak pernah ngelepas teko HP ya. Rusak turune HP. Mau apa ngadeg HP, suruh mandi cik nyekel HP. Ya Allah, kon goreng tempe lo yo nyekel HP ya. Sampai kelebon nang lengo HP ini jemaah sekalian. Masya Allah, rahmat ampunan. Yang kedua, begitu jangan masuk ke masjid Pak, malaikat ikutin jenengan. Sama doanya, bersolawat malaikat. Solawatnya malaikat bukan kayak kita baca solawat biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Malaikat sholawat. Apa maksudnya sholawatnya malaikat? Satu, mohonkan ampunan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, wong bien-bien itu nggak mau ninggalkan masjid karena malaikat tidak akan beranjak kalau orang di masjid. Sehingga wong desa saya dulu itu kalau maghrib sampai isya itu nggak pernah pulang, kan ada jemaah sekalian. Karena dia ngerti malaikat nggak beranjak, Pak. Jenengan ini mulai ba'da subuh sampai subuh lagi nggak pulang-pulang di sini, masya Allah, malaikat nggak pernah beranjak. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu para bapak yang saya muliakan, tidak salah kalau Ramadan sebagai akhir ini, saya kalau di Ampel hari gini nih, walaupun kondisinya lockdown, banyak para bapak itu iktikaf di sana berhari-hari, Pak, berhari-hari. Sampai saat ini saya masih jumpai orang itu tiap tahun ke Ampel. Tiap tahun dia bukan ke makomnya saya, tapi dia di masjidnya dia. Karena kalau di makom dia cuma sebentar saja, di masjid yang berlama-lama dia di masjid itu. Saya tanya, Pak, Bapak niki pinten tahun iktikaf Ramadan temriki, Pak? Nggih, sampun dangu Mas. Apa kelebihan jenengan kirangan? Kuloh yakini lek kuloh ini satu sampun pensiun, udah nggak punya kegiatan, anak-anak sudah pada lumayan, udah pada kerja. Kalau saya ini doakan di masjid ini, alhamdulillah anak-anak kulo kathah yang berhasil. Saya pikir nggak salah karena malaikat tidak beranjak ketika orang itu di masjid. Mudah-mudahan jemaah sekalian semua yang ahli sholat jemaah diberikan sehat walafiat oleh Allah. Dan saya bangga Masjid Babus Salam tidak ditutup jemaah sekalian. Masjid Babus Salam tidak tertutup dengan berbagai macam wabah ini. Justru sing apik ya gini, begitu ada musibah masjid tetap ada. Walaupun toh harus kita protokoler jemaah sekalian. Jadi saya lebih bangga takmir ketika ada begini ini, ngapunten, nggak nyalai pemerintah, masjid buka dan kita ikuti protokoler. Kan hanya 3 tok, cuci tangan, pakai masker, sama jaga jarak. Ini alhamdulillah sudah jaga jarak, sudah jemaah sekalian. Pakai masker rata-rata hampir semuanya. Yang ketiga udah cuci tangan dengan di rumah. Saya satu tok beruntung hari ini yang tidak jaga jarak saya dengan mic ini. Kalau jaga jarak wah kayak semuni pan sekalian. Kalau ngomongnya jaga jarak semeter ya mungkin awi-awi aja jemaah sekalian. Jadi inilah para bapak yang saya muliakan. Insya Allah mari kita sholat jemaah yang tidak bisa kita jadikan sebuah keremehan, tapi penuh dengan makna yang ada. Sekali lagi, orang sholat jamaah dari rumah sampai ke sini, malaikat terus kalau bahasa Surabaya ngintili panjenengan dan membacakan sholawat untuk panjenengan. Sungguh indah masjid kalau untuk berjamaah. Mudah-mudahan yang hadir di sini putra putrinya solih dan solihah, rizkinya penuh dengan barokah, jauh bala, jauh musibah daripada Allah SWT adanya. Wal afu minkum, matur nuwun kepada takmir Masjid Babus Salam yang memberikan saya waktu. Terima kasih.